Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai proses transformasi pengolahan agroindustri pada komoditas kopi Arabica. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Raditya Wisnuwijaya, Anissa Aulia Rahma, Fauzi Bakhtiar Gustia, Fauzan Satria Wibowo, Sunia Fadila, dan Aslam Putra Renovan. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik komoditas kopi. Salah satunya adalah kopi Arabica. Nah, kopi Arabica itu karakternya ada beberapa, yaitu mempunyai rasa yang pahit dan asam yang tinggi. Kadar kafeinnya 50% lebih sedikit daripada kopi Robusta. Yang kedua, tumbuh di negara iklim tropis pada ketinggian 600 sampai 2000 meter dalam permukaan laut. Dapat tumbuh mencapai 3 meter apabila lingkungannya baik dengan suhu optimalnya yaitu 18 sampai 26 derajat Celcius. Bijinya berukuran kecil dan berwarna hijau hingga merah gelap. Dan kopi Arabica sendiri memiliki rasa yang kaya daripada biji kopi Robusta. Nah, untuk selanjutnya ada gambar tentang pohon industri komoditas kopi. Yaitu ada dibagi tiga. Yaitu ada kopi bijinya, lalu ada kulit tanduk dan kulit arinya, dan ketiga adalah kulit dan daging buahnya. Biji kopi itu sendiri bisa menghasilkan kopi bubuk, kopi instan, kopi sangrai, kopi tiruan, decaffeinated kopi mix, kopi celup, kopi ekstra kafein, dan lain-lain. Dan yang untuk kulit tanduk dan kulit arinya sendiri bisa dijadikan kulit, arang, dan asam asetat. Dan sedangkan untuk kulit dan daging buahnya bisa dibuat menjadi asam enzim pektat, protein sel tugan, pektin, etanol, anggur, silase, dan juga makanan. Selanjutnya ada diagram proses cara pembuatan kopi ginseng. Mulai dari kopinya, kopi robusta kering disangrai atau roasting. Roasting atau sangrai adalah suatu cara atau proses untuk mengeluarkan aroma dan juga cita rasa dari kopi itu. Tanpa adanya sangrai ini, aromanya akan umum seperti biji-bijian. Tetapi ketika disangrai, aromanya menjadi wangi. Setelah proses sangrai atau roasting tadi, kopi dihaluskan dengan cara digiling dengan mesin grinder. Proses ini dinamakan grinding. Kemudian, dilakukan proses ekstraksi dari bubuk kopi untuk mendapatkan ekstra kopi, untuk mendapatkan larutan kopi bubuk. Kemudian, ekstra kopi ini dikristalkan dengan mesin kristal, kemudian dihaluskan kembali. Nah, untuk yang proses gingsengnya, pertama-tama gingseng dibersihkan. Setelah itu dilakukan pencacahan, pengepresan, dan penyaringan hingga diperoleh larutan gingseng. Untuk selanjutnya, larutan ini dikristalkan dengan mesin kristal, lalu dihaluskan kembali. Kemudian, hasil dari penghalusan kopi dan penghalusan gingseng dicampurkan menjadi suatu produk. Kemudian produk itu dikemas, lalu jadilah produk kopi ginseng instan. Berikutnya ini ada 3 gambar mesin ya. Yang pertama mulai dari kiri, ini namanya mesin sangrai. Mesin sangrai ini fungsinya untuk merosting atau mengeringkan biji kopi untuk menghasilkan cita rasa kopi dan juga aroma kopi tersebut. Terus gambar kedua ini yang tengah, ini tuh namanya mesin grinder. Fungsinya itu untuk menggiling biji kopi untuk dihaluskan. Terus yang gambar paling kanan, ini adalah mesin pengkristal. Fungsinya yaitu untuk mengkristalkan kopi. Berikut adalah analisis SWOT menggunakan matrik kuadran. Pertama adalah pembuatan tabel yang berisi tentang kekuatan atau strength dari produk kopi ginseng instan dengan krim. 1.
yaitu memiliki kebun kopi yang menjadi sumber dari bahan utama. Skor 8, bobot 5, total 40. 2. Kekuatannya berbahan tanaman herbal berupa ginseng yang berkhasiat bagi tubuh. Skor 8, bobot 4, total 32. 3. Produk merupakan minuman instan dengan rasa yang khas dan unik. Skor 7, bobot 4, total 28. 4. Memiliki KP sendiri sehingga bisa langsung mempromosikan produk. Skor 7, bobot 5, total 35. Total kekuatannya yaitu 135. Dan ada juga kelemahannya, yaitu 1. Alat dan mesin produksi belum terlalu canggih. Skor 8, bobot 4, total 40. 2. Persediaan stok produk kerap kali tidak mencukupi permintaan konsumen. Skor 9, bobot 5, total 45. 3. Iklan dan promosi belum maksimal. Skor 8, bobot 4, total 40. Jadi total keseluruhannya yaitu 125. Nilai X-nya selisih antara kekuatan dan kelemahannya yaitu 10. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Peminat akan minuman berbahan tanaman herbal meningkat di masa pandemi. Mendapat skor 9, bobot 5 dengan total 45. Selanjutnya, menambah jangkauan konsumen dengan cara mengekspor keluar daerah atau luar negeri. Mendapat skor 8, bobot 4 dengan total 32. Berdasarkan data ICO, konsumsi kopi di kalangan masyarakat Indonesia melonjak hingga 174%. Mendapat skor 9, bobot 5 dengan total 45. Bekerja sama dengan Toserba atau Cafe. Mendapat skor 8 dengan bobot 4, total 32. Sehingga kita mendapatkan total peluang sebesar 154. Lalu selanjutnya ada ancaman atau threat. Yang pertama ada pendistribusian produk ke dalam atau luar negeri terganggu karena adanya pandemi. Skor 9 dengan bobot 5, total 45. Lalu yang kedua, munculnya usaha minuman instan berbahan herbal lainnya. Dapat skor 7, bobot 5 dengan total 35. Lalu nomor 3, pengimporan tanaman ginseng terganggu karena adanya pandemi. Skor 9, bobot 5 dengan total 45. Sehingga total keseluruhan ancaman mendapat nilai sebesar 125. Dari data-data yang sudah kita peroleh, kita dapat mencari nilai Y, yaitu selisih antara peluang dengan ancaman, dengan total 29. Kemudian dari analisis SWOT dengan tabel tadi diperoleh nilai X sebesar 10 dan nilai Y sebesar 29. Maka gambaran situasi usaha produk kopi ginseng instan dengan primer ini berada di kuadran 1, yang artinya usaha ini sudah kuat dan berpeluang bagus. Maka strategi selanjutnya untuk memajukan usaha ini adalah strategi progresif, artinya usaha dalam kondisi prima, sehingga sangat mungkin untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Selanjutnya, jika berdasarkan analisis matriks SWOT, strategi-strategi yang diperlukan untuk memajukan usaha ini adalah yang pertama, strategi berdasarkan strength dan opportunity, yaitu mempromosikan produk dengan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau konsumen lebih luas. Yang kedua, strategi berdasarkan strength dan threat, yaitu mengembangkan produk dengan varian baru berupa tanaman herbal lain tanpa mengurangi cita rasa yang khas dan sebagai alternatif di saat produk dengan bahan ginseng terbatas. Lalu yang ketiga, strategi berdasarkan weakness dan threat, yaitu memperbarui alat dan mesin produksi supaya bisa memenuhi permintaan konsumen. Dan terakhir yang keempat adalah strategi berdasarkan weakness dan threat, yaitu melakukan kerjasama dengan distributor lain dan melakukan program afiliasi yang artinya model bisnis dengan sistem pemberian bayaran komisi untuk jasa seseorang setelah berhasil menjual produk melalui pemasaran di internet. Dan yang terakhir adalah strategi pengembangan usaha pengolahan komoditas kopi Arabica,
Yang pertama yaitu melakukan integrasi belakang dengan membangun jaringan dengan mitra atau agen pemasok kopi. Integrasi belakang ini sendiri memiliki arti mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Hal ini dilakukan agar rantai pemasaran semakin memendek, karena semakin pendek rantai pemasaran akan menyebabkan adanya kemampuan untuk mengendalikan harga. Yang kedua, melakukan integrasi ke depan dengan mengembangkan usaha produk kopi roasting, ground atau bubuk, dan minuman kopi ginseng instan yang dicampur krimer, serta membangun kafe. Strategi integrasi ke depan merupakan strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor hingga retailer. Lalu yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar yang ada dalam rangka penetrasi pasar kopi. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk memperkenalkan produk kopi ke daerah pemasaran baru sebagai strategi pengembangan pasar yang menjadikan pangsa pasarnya bertambah. Lalu yang terakhir, pengembangan produk pengolahan kopi melalui riset dan pengembangan. Menjalankan strategi ini berarti melibatkan pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan yang besar. Misalnya dengan pengembangan kemasan produk yang digunakan untuk pasar ekspor menjadi lebih menarik, ataupun pengembangan cita rasa kopi sesuai dengan permintaan konsumen secara spesifik. Contohnya, misalnya cita rasa kopi sesuai dengan spesifikasi produk kopi yang diminati di Australia. Biasanya mereka lebih menyukai produk kopi hasil fermentasi yang dilakukan selama 24 jam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.